Di balik mewahnya sumber daya alam kita, itu ekosistem kita itu amat sangat rentan sebetulnya. Umur geologi Indonesia ini masih relatif muda. Kemudian materialnya belum terkonsolidasi dengan baik. Kemudian kita dikelilingi oleh lempeng tektonik aktif, ring of fire. Bencana-bencana vulkanologis itu juga banyak terjadi di sana. Sehingga bentang alam kita cenderung tidak stabil. Upaya revegetasi atau RH tadi menjawab mengenai potensi kerentanan dari negara kita. Kita pun mulai memasuki ini kelangkaan air. Padahal hujan kita melimpah. Kenapa? Karena kita negara kepulauan, jatuh hujan lari semua ke laut. Nah ini makanya upaya-upaya rehabilitasi kita itu menjawab banyak hal ya. Bicara sustainability begitu ya, kelanjutan dari program-program pembangunan kita, kemudian juga kesejahteraan masyarakat juga, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar air, pangan. Hutan kita itu punya fungsi mirip dengan waduk buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Hijau, sehat selalu. Podcast kali ini kita akan berbincang seputar pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan bersama Pak Dr. Saparis. Apa kabar Pak Direktur? Alhamdulillah. Sehat. Bapak ini Direktur apa sekarang ini Pak? Perencanaan dan pengawasan pengelolaan daerah aliran sungai. Lah, nomenklatur baru. Nomenklatur baru. Saya hafalnya masih nomenklatur lama. Terima kasih lebih luas. Nah, iya. Pak Saparis, terima kasih sudah hadir dan kita akan share dengan Sobat Hijau kita semua tentang bagaimana upaya strategi atau langkah akselerasi RHL ini, Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara RHL itu seharusnya kita posisikan dia sebagai salah satu upaya pemulihan degradasi lahan untuk meningkatkan kestabilan bentang alam kan gitu. Iya. Landscape kita kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita harus paham juga bahwa rehabilitasi hutan dan lahan itu tidak sekedar menanam, tapi harus mempertimbangkan berbagai atribut dalam bentang alam tadi. Misalnya, kita harus tahu di mana dia ditanam, kan begitu. Kemudian, bagaimana mengelola lahan yang ditanam tadi, kan begitu. Terus kemudian, bagaimana mengelola masyarakatnya. Kenapa? Karena RHL itu adalah salah satu upaya yang tidak sekedar fisik, tapi juga amat sangat terkait dengan aspek sosial dan kelembagaan masyarakat. Jadi konteksnya harus itu. Kalau kita bicara landscape atau bentang alam kan itu ada aspek fisik, ada penggunaan lahan, vegetasi, ada permukiman, bahkan sampai ke sosial budaya masyarakat yang ada di sana. Jadi itu konteks RHL kita. Kan begitu. Lebih ke pendekatan ekosistem. Ekosistem betul. Dan saya kira dalam konteks akselerasi tadi, kami saat ini dalam proses penyusunan hampir final ini ya, master plan RHL. Nah, master plan tadi Skupnya nasional. Pak. Nasional. Nah, nanti akan kita hasilkan dalam tanda kutip peta mozaik nasional untuk RHL. Kan seperti itu. Jadi nanti akan kita dorong juga pelibatan multi pihak melalui skema public private partnership. Ya, itu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ada masalah sosial yang harus kita selesaikan. Ada masalah keterlibatan multi pihak yang harus kita akomodasikan. Kemudian juga ada masalah pendanaan yang tidak mungkin hanya menjadi beban pemerintah saja, tapi harus menjadi tanggung jawab multi pihak melalui istilah kita urun daya atau crowd sources gitu kan ya. Nah itu yang akan kita dorong melalui skema tadi. Harapannya nanti betul-betul terakselerasi. Kemudian terarah juga Pak Nunu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kembali lagi kan nggak lepas juga kan kita dari konteks global kan, bahwa public private partnership tadi di samping menjadi salah satu upaya yang strategis dan efektif juga memenuhi komitmen dari Indonesia sendiri terhadap global melalui peran kita sebagai salah satu partis atau anggota
di UNCCD. Jadi sidang COP UNCCD ke-13 di Inner Mongolia, Inner Mongolia di Cina itu, upaya penanganan degradasi lahan ini harus melalui semacam skema transformative project. UNCCD itu legally binding juga? Legally binding. Karena ada 3 legally binding di kita. UNCCD, UNFCCC, dan UNCBD. Nah, itu dalam konteks konvensi Rio kan 3 itu. Jadi itu harus kita penuhi bersama, saya kira itu. Bisa dijelaskan UNCCD itu seperti apa, kemudian dalam tanda kutip ada hal-hal yang mesti dilakukan begitu ya, karena legally binding di domestik itu. Betul. Pak Direktur. Betul. Jadi kita punya target namanya Land Degradation Neutrality, LDN. LDN. Dan sebetulnya target pemenuhan LDN tadi itu tidak bisa lepas dari pasti target pemenuhan NDC. Kan begitu. Nah, kenapa? Karena kalau waktu kita melakukan upaya revegetasi, merehabilitasi hutan dan lahan, memulihkan lahan kritis, itu mendorong upaya-upaya untuk peningkatan sekuestrasi karbon, kan begitu. Kemudian di satu sisi yang lain, pada saat kita memulihkan lahan tadi, itu juga akan mengurangi emisi soil organik karbon ke atmosfer, kan begitu. Artinya apa? Artinya tidak sekedar memulihkan tadi, tapi juga sampai ke peningkatan karbon stok di kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan kita harus ingat bahwa Indonesia ini takdirnya itu daerahnya itu itu tersusun atas material-material yang amat sangat erodibel. Data dari Morgan itu menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan laju sedimentasi tertinggi di dunia. Lebih dari 250 ton per kilometer persegi per tahun. Nah, jadi kalau kita menangani degradasi lahan tadi ya mencegah sedimentasi. Kemudian kalau kita kontennya perubahan iklim kan kita tahu sekarang banyak sekali bencana hidrometeorologis. Kenapa? Karena seringkali kapasitas tampung sungai menurun akibat sedimentasi. Pada saat kita proteksi tanah tadi kan sedimentasi bisa kita reduksi. Betul. Artinya salah satu upaya untuk mitigasi bencana akibat dari perubahan iklim sudah kita lakukan secara paralel gitu. Saya kira itu, Pak. Baik. Karo. Nah, kemudian ada aksi mitigasi yang tengah dilakukan ya, Pak Direktur, di konteks rehabilitasi, baik rotasi maupun non rotasi. Nah, itu bisa dijelaskan ke Sobat Hijau kita semua. Oke. Jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara mitigasi melalui upaya rehabilitasi rotasi maupun non rotasi, itu sebetulnya beranjak dari pemahaman kita mengenai kondisi bentang alam kita. Kembali lagi saya sampaikan, sebetulnya di balik mewahnya sumber daya alam kita, itu ekosistem kita itu amat sangat rentan sebetulnya, kan begitu. Umur geologi Indonesia ini masih relatif muda. Kemudian materialnya belum terkonsolidasi dengan baik. Kemudian kita dikelilingi oleh lempeng tektonik aktif, Ring of Fire, kan begitu. Kemudian juga gempa-gempa, bencana-bencana vulkanologis itu juga banyak terjadi di sana, di kita. Sehingga bentang alam kita cenderung tidak stabil. Nah ini yang kembali saya sampaikan. Sebetulnya waktu kita membuat rencana umum RHL atau master plan RHL tadi, itu sebenarnya kita akan mengarah bagaimana upaya revegetasi atau RHL tadi menjawab mengenai potensi atau kerentanan dari negara kita. Kerentanan terhadap bencana disaster. Natural disaster. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan kita kan berada dekat ekuatorial. Kemudian banyak hujan juga yang tinggi. Kemudian perbukitan dan pegunungan, kan begitu. Sehingga ini juga rentan erosi. Tapi kemudian juga kita harus paham bahwa kita pun mulai memasuki ini kelangkaan air. Jadi indeks kelangkaan air, water scarcity index kita itu naik. Padahal hujan kita melimpah. Kenapa? Karena kita negara kepulauan. Beda dengan negara kontinen. Kalau negara kontinen air hujan sedikit tapi dia tertahan di kontinen. Kalau kita karena negara kepulauan jatuh hujan lari semua ke laut. Nah ini makanya sebetulnya upaya-upaya rehabilitasi kita itu menjawab banyak hal ya mengenai keberlanjutan kalau kita bicara sustainability begitu ya, keberlanjutan dari program-program pembangunan kita, kemudian juga
kesejahteraan masyarakat juga, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, air, pangan. Nah, kemudian kita harus paham juga bahwa kalau kita melakukan rehabilitasi, rotasi maupun non-rotasi tadi, kita sudah akan mengetahui sebetulnya dampak dan pengaruhnya. Misalnya kita bicara mengenai nexus antara air, pangan, dan energi. Sekarang memasuki program yang amat sangat krusial, kita namanya energi terbarukan, baru dan terbarukan. EBT. Itu saya kira bisa kita jawab dengan ini. Dan kembali kita posisikan bahwa hutan kita di hulu-hulu daerah aliran sungai itu punya fungsi menara air dia. Nah, dan maknanya kalau maknanya begini, dia punya fungsi semacam green dam atau waduk hijau, begitu. Banyak penelitian yang menyampaikan bahwa hutan kita itu punya fungsi mirip dengan waduk buatan terkait dengan kemampuan dia meretensi air, kemudian dia mengalirkannya sedikit demi sedikit untuk memenuhi berbagai kebutuhan di hilirnya, seperti sawah, kemudian juga domestik. Kemudian juga kita juga harus paham bahwa sekarang mulai tadi saya sampaikan mengenai PLTA itu kan mulai kita perlukan ya, kan begitu. Nah ini sebenarnya yang perlu kita pahami bersama. Gitu. Nah, konteks rehabilitasi baik dari aspek perencanaan hingga implementasi kan menjadi keniscayaan adanya partisipasi publik, kira-kira begitu ya, Pak Direktur. Bisa dijelaskan kira-kira partisipasi publik mungkin per segmen saja. Masyarakat lokal, gitu ya, kemudian private sector, atau ada stakeholders lain, kira-kira seperti apa pelibatannya? Jadi kita belajar dari yang sudah kita lakukan saja. Jadi kita sebetulnya punya semacam best practice gitu mengenai program rehabilitasi. Dulu di Jawa ini cukup kritis kondisinya. Kemudian ada program penghijauan dan reboisasi. Nah, program itu sebetulnya mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Makanya itu ada yang namanya participatory planning melalui penyusunan RDK, RDKK. RDK adalah rencana detail kegiatan, RDKK adalah rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi participatory planning betul. Nah, kemudian ada participatory mapping juga. Jadi mereka menentukan di mana yang akan mereka rehabilitasi. Komoditasnya apa yang mereka maui, kan begitu. Nah, kemudian pemerintah dalam hal ini memberikan fasilitasi berupa waktu itu ya ada pendampingan melalui penyuluh, kemudian ada champion. Kenapa? Karena masyarakat harus kita bantu dalam menyusun rencana detail kegiatan tadi, apa kegiatannya. Kemudian kita bicara mengenai manfaat. Masyarakat kan perlu juga memperoleh informasi cukup sebelum mereka terlibat dalam program rehabilitasi kan. Kalau mereka menanam, itu apa manfaat yang mereka peroleh? Tidak sekedar intangible, tapi juga harus tangible juga, kan begitu. Misalnya kita bantu mereka mengidentifikasi jenis tanaman atau buah-buahan yang akan ditanam, itu yang punya prospek pasar yang bagus, kan gitu. Nah, sehingga mereka tertarik dan memelihara gitu. Kemudian ada skema-skema kebun bibit rakyat, kebun bibit desa yang kita kembangkan. Dan itu fasilitasnya kita punya sebetulnya. Kita punya. Dan saya kira ini harus kita harus kita kembangkan lebih lanjut. Kenapa? Contoh best practice tadi ya. Perhatikan saja di Jawa Tengah itu ada pabrik kayu ya di daerah Boyolali, Salatiga, Semarang, Wonosobo. Kenapa? Karena mereka terjamin bahan bakunya dari kebun rakyat masyarakat itu. Nah, itu kontek yang rotasi tadi. Begitu ditebang, kemudian nanam lagi, rotasi. Jadi kita bicara RHA rotasi itu tidak sekedar hutan tanaman industri, tapi juga sampai hutan rakyat juga. Ya, dan ini cukup berkembang di Jawa. Dan saya kira nilai ekonominya cukup tinggi. Dan saya kira juga kita paham bahwa ini bisa menjawab isu lingkungan. Kenapa? Karena dengan upaya revegetasi masif itu akan terjamin tadi mengenai keberlanjutan suplai air kita. Dan jangan lupa lagi terakhir sebelum saya sampaikan bahwa waktu kita merehabilitasi, kita membangun hutan itu tidak sekedar ansih hutan,
tapi dia bisa menghasilkan air dalam jumlah yang cukup, kontinu, kualitas yang bagus. Artinya apa? Artinya dia bisa mendorong self-purification. Jadi pemurnian secara alami badan-badan air yang tercemar. Betul. Kalau kita bicara danau tercemar, kemudian sungai tercemar, itu menetralisirnya pakai apa? Ya digelontor dengan air yang banyak, yang bagus. Itu hutan kita. Makanya tadi saya sampaikan mengenai menara air tadi. Jadi kualitas hulunya dijaga kan? Harus dijaga. Jadi ini pengertian landscape itu cukup bisa menjelaskan posisi sentral dari upaya revegetasi kita. Dan upaya mulia itu saya kira sudah banyak dipahami masyarakat. Tinggal kita sekarang memberi ruang pada mereka untuk lebih berkembang saja. Ada ajakan buat Sobat Hijau supaya menstimulasi Sobat Hijau gitu untuk menanam, untuk sadar lingkungan begitu ya, Pak Direktur. Silakan kalau ada ajakan buat Sobat Hijau semua. Ya, saya kira dengan adanya intensitas pembangunan yang begitu tinggi, begitu ya, itu harus kita sikapi bersama-sama gitu. Dengan upaya bagaimana menjaga bentang alam kita tidak terusik. Tidak mungkin 100% tidak terusik. Nah, tapi bagaimana kita meminimalisir upaya terusiknya bentang alam kita melalui upaya menstabilkan bentang alam dengan berbagai program, termasuk tadi menanam. Pemerintah sudah menyediakan persemaian permanen cukup banyak, persemaian besar dengan produksi bibit cukup banyak juga, dan saya kira fasilitasi ini bisa bisa dipakai masyarakat begitu ya untuk berperan serta tadi secara aktif agar mereka yang akan merasakan manfaatnya, merekalah yang akan memetik hasilnya juga. Dan saya kira itu. Baik, Sobat Hijau, demikian tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Beliau telah menyampaikan kepada kita semua dari konteks pengelolaan daerah aliran sungai, terutama di aspek akselerasi rehabilitasi hutan dan lahan, begitu ya. Kemudian beliau juga tadi menyampaikan aksi mitigasi yang tengah dijalankan dari aspek rehabilitasi, rotasi maupun non-rotasi. Kemudian peran fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada kebun bibit, persemaian, kemudian ada nursery nasional ya, Pak. Dan partisipasi masyarakat tentunya di aspek rehabilitasi dalam mendukung agenda perubahan iklim. Demikian, terima kasih Pak Direktur sama-sama Pak Karo, kesempatan hadir. Dan izin mengakhiri, sampai jumpa di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Hijau.